Halo, hai, assalamualaikum. Alhamdulillah ya teman-teman, aku mau menjurnal lagi nih. Ya walaupun sedikit terlambat ya kan nanti upload jurnal bulan Juli ini, tapi nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman, seperti biasa aku sudah membuat desainnya di Canva. Lalu aku untuk print out ya, nanti aku bakal taruh di binder jurnal aku. Oh ya, di sini aku mau nanya kabar deh di awal aja ya, takut lupa nanti. Halo, hai, assalamualaikum. Aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video aku. Dan untuk yang baru gabung, kenalin aku ini. Halo, salam kenal. Ayo, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya, sehat-sehat terus dan gak usah sakit-sakit dan gak usah cari penyakit juga ya. Di awal video masih santai dan masih kalem ya, nih suaranya belum rada-rada ngaco dan ngawur nih ya teman-teman. Tapi nggak tahu deh nanti, semoga sampai akhir ya aku masih tetap kalem ya ngisi suaranya nemenin kalian. Pokoknya kalian nonton video ini dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip karena durasinya nggak banyak ya. Jangan pelit-pelit dong ya teman-teman ya. Kalian nonton dari awal sampai akhir sambil nyuci piring juga nggak apa-apa, sambil belajar juga nggak apa-apa, atau sambil rebahan nontonin aku juga nggak apa-apa kan ya teman-teman. Walaupun cuma tangannya sama suaranya aja yang bisa didengar dan dilihat ya, nggak apa-apa, yang penting bisa nemenin hari-hari kalian ya teman-teman. Iya mu dari tadi perasaan ngomongnya ya. Nah di sini aku mau bikin jurnal bulan Juli dan aku mau bikin tanggalnya itu gabung aja sama cover bulan Juninya. Juni, cover bulan Julinya. Ampun tuh kan mulai deh kepleset-pleset bibirnya. Namanya juga masih belajar ya teman-teman. Nggak apa-apa, kita sembari belajar dan kita belajar sambil santai aja, namanya juga enjoy every process. Cila, apabila yang kamu senangi tidak terjadi ya maka senangnya apa yang terjadi ya kan. Hidup itu dibawa enjoy aja sih ya, karena hidup ini tuh banyak cobaan yang belum kita cobain, makanya kita terus tetap semangat setiap hari ya teman-teman buat nyobain cobaan-cobaan itu. Nah sambil kita nyobain cobaan itu, kita harus tetap bersyukur ya. Apa yang kita dapat emang milik kita, sedikit banyaknya harus kita selalu syukuri. Apa yang lepas memang bukan untuk kita, jadi ikhlasin aja ya. Tapi emang berat ya yang namanya mengikhlaskan itu, tapi kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita punya dan apa yang sedang kita jalani gitu ya teman-teman. Nah jadi ya udahlah ya, kun fayakun aja gitu ya. Allah menciptakan langit dan bumi, apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Jadi kita nggak usah yang terlalu namanya sibuk mengatur takdir kita ya teman-teman. Soalnya kemarin gue coba buat ngatur para berantakan, jadi ya udahlah atur aja ya Allah, atur. Soalnya kemarin aku ngatur sendiri yang ada berantakan, pusing sendiri hamba gitu ya. Dan ya udah ya, apa yang kita jalani setiap harinya itu adalah sudah menjadi ketetapan Allah ya teman-teman. Jadi kita santai aja, udah diatur sama Allah, kita nggak usah pikirin harus gimana oke. Yang penting kita selalu semangat menghadapi cobaan yang harus kita cobain, ya enggak sih? Dan jangan lupa setiap hari kita harus tetap bersyukur. Dan walaupun ya kadang-kadang pengen deh ya namanya santai gitu ya, tapi yang namanya ibu rumah tangga gitu, kadang anak-anak suka nyuruh kita nyobain cobaan gitu ya, kita suruh bersabar aja ngadepin mereka gitu. Nah kan jadi ngelantur lagi ngomongnya kan. Ya udah, balik lagi aja kita ke videonya ya teman-teman. Nah jadi untuk tema bulan Juli ini adalah sunflower atau bunga matahari ya teman-teman. Pengen kuning-kuning, oren-oren, cerah gitu ya secara masa depan gue aja lah. Ya udah ya, nggak usah terlalu banyak bercanda ya teman-teman. Jadinya untuk video kali ini dan untuk jurnal kali ini temanya itu adalah bunga matahari dengan kuning orennya ya kan, yang cerah banget. Dan di sini pengen aku kasih kata-kata untuk self reminder aku ya, yaitu bersyukur setiap saat ya. Terus untuk goalsnya untuk bulan ini ya, pengen banget aku tuh dapat subscribers 600 gitu ya.
lebih juga nggak apa-apa, dan pengen tetap defisit kalori, insya Allah pengen aku share nanti aku masak defisit kalorinya, oke? Dan teman-teman, di sini aku mau bikin jurnal untuk cover budgeting ya teman-teman. Gimana nih kalian ngomongin soal budgeting? Kalian sudah mulai budgeting atau belum? Kalau belum, ayo kita mulai. Pokoknya aku nggak bakalan capek-capeknya ngomong ajakin kalian untuk budgeting dan budgeting. Karena kenapa? Untuk mencapai financial goals itu dimulai dengan hal yang simple dan mudah ya teman-teman, yaitu dengan budgeting. Alokasi gajian, alokasi pendapatan kalian sesuai dengan pengeluaran. Kalau misalnya alokasi gajian di pos keuangan itu sudah habis, udah stop. Jangan lagi nambah budget atau over budget ya teman-teman. Jadi sebenarnya budgeting itu baik banget untuk kondisi keuangan kita dan mengontrol kepengenan kita ya. Jadi kita tuh kalau misalnya pengen beli apa-apa itu sudah ada budgetnya, dan kalau misalnya budgetnya belum ada, kita bisa menabung dulu dengan mini sinking fund. Itu adalah menabung kita jangka pendek ya teman-teman, mungkin hanya sekitar 6 bulanan gitu untuk menabung untuk membeli sesuatu yang kita pengen gitu ya. Namanya juga sinking fund ya teman-teman, itu tabungan jangka pendek. Dan gimana nih kalian, kalau misalnya udah capek gitu ya over budget terus, kita evaluasi budgetnya, kita evaluasi pengeluarannya, kira-kira paling banyak itu di mana ya teman-teman. Karena mungkin ya permasalahan setiap budget orang itu berbeda-beda, kebutuhan orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi gini, mungkin ada yang pendapatannya itu cukup, tapi sebenarnya dia tuh nggak cukup sampai akhir bulan gitu. Mungkin dia tuh nggak banyak jajan, mungkin dia terlalu over tentang menabung, jadi dia tuh ikutan menabung sana sini gitu ya, investasi di sana di sini tanpa berpikir kehidupan dia selama 1 bulan atau kehidupan dia untuk beberapa hari. Karena budgeting ini kan nggak untuk selamanya ya teman-teman, pasti ada waktu tertentunya gitu. Nah jadinya kita juga harus mengalokasikan porsi yang pas untuk keuangan kita nih teman-teman. Jadi sesuaikan aja. Kalau misalnya nggak bisa pakai simple budgeting, itu yang kalau nggak salah 50% untuk pengeluaran untuk konsumtif ya, atau 30% untuk menabung, dan 20%-nya itu adalah hutang, atau bisa 30%-nya hutang dan 20%-nya menabung. Jadi mungkin kalau misalnya terlalu banyak menabung, jadi bingung gitu ya, dia pengen jajan tapi duitnya udah nggak kebagian untuk dia menikmati gajinya itu gitulah teman-teman, tidak bisa menikmati pendapatannya itu kan, jadinya dia kayak capek sendiri gitu ya. Terus atau mungkin juga nabungnya nanti aja deh kalau duitnya udah sisa. Nabung mah belakangan kalau duitnya ada nyisa dari jajan. Ada juga tuh yang kayak gitu, yang penting jajan aja dulu, nabung mah belakangan. Nggak taunya udah habis duitnya baru inget buat nabung. Nah kan, ya udah ya teman-teman, aku sudah terlalu banyak berbicara sampai lupa nih kalau durasinya cuman sedikit atau sebentar. Aku udahin dulu ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and I see you. Bye.